Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan ya segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku bakalan budgeting ya teman-teman, tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu nih budgeting aku untuk minggu kelima kemarin ya di bulan April, yang mana ini juga termasuk di tanggal bulan Mei ini ya teman-teman. Jadi aku itu satu minggu itu 7 hari hitungannya. Nah untuk budgeting minggu lalu itu yang tersisa itu di bagian internet ya atau kuota itu masih ada 7.000 lagi ya teman-teman. Kemudian untuk gas dan galon sisanya di 1.500 lagi, dan untuk jatah jajan juga masih ada sisanya di 1.500 juga. Ini udah 3 minggu ya suami aku itu nggak kerja ya teman-teman. Selama itu juga aku mencoba ya teman-teman untuk mengatur keuangan rumah tanggaku sebijak mungkin dan sehemat mungkin ya. Kalau suami nggak bekerja, tentunya pendapatan juga menurun ya teman-teman. Yang biasanya itu 600-an atau kisaran 500-an, tapi untuk sekarang ini bisa jadi di bawah 500 ya teman-teman. Contohnya untuk minggu pertama di bulan Mei ini, nanti aku bakalan bikin budgetingnya ya. Untuk pendapatan itu sangat-sangat menurun sekali ya teman-teman. Jadi aku belum bisa untuk nabung dulu. Nah tadi itu aku keluarin ya sisa uangnya dari dompet budgeting, dan untuk uang koinnya itu aku masukin ke dalam kotak koin, dan sisa uang yang 9.000-nya lagi itu aku pegang aja dulu ya teman-teman. Siapa tahu itu nanti perlu ya untuk beli apa gitu, karena kan situasi sekarang itu memang nggak memungkinkan ya rasanya untuk menabung dari sisa budgeting ini, karena memang sangat perlu banget ya teman-teman. Bahkan ya selama 3 minggu ini juga semua tabungan aku itu aku ambil ya teman-teman buat tambah untuk budgeting aku, terutama untuk tabungan dana darurat itu kemarin itu udah terkumpul di 200 lebih ya teman-teman. Dan qadarullahnya aku terpaksa harus ambil dulu ya untuk tabungan dana darurat itu untuk tambahin budgeting aku ya teman-teman. Dan untuk keempat tabungan lainnya juga aku ambil, kecuali yang dana lebaran ya teman-teman, itu masih aman ya untuk tabungannya, maksudnya masih aman uangnya dan nggak aku ambil ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, yang namanya tabungan itu memang untuk dipakai ya teman-teman kalau memang situasinya itu udah terjepit banget rasanya ya. Dan tentunya yang bekerja itu hanya satu orang di rumah ini ya teman-teman, itu suami aku, dan aku hanya seorang ibu rumah tangga dan belum punya anak ya. Jadi mau nggak mau tumpuannya hanya di suami. Lanjut ya teman-teman, ini aku mau budgeting untuk minggu kedua di bulan Mei ini. Untuk budgetnya sendiri itu menurun ya, hari ini cuman di 450.000 ya aku anggarin. Dan untuk pembagiannya aku tetap masih pakai yang persentase ya. Jadi mungkin untuk bulan ini pun aku tetap pakai metode ini dulu. Untuk 85%-nya itu aku gunain untuk kebutuhan hidup, yaitu di 386.500. Terdiri dari PDAM aku anggarin 20.000, internet aku anggarin 20.000. Kemudian belanja mingguan di 230.000, transport di 15.000, gas dan galon di 42.500, dan yang terakhir itu untuk groceries atau belanja bulanan di 55.000.
Kemudian untuk 15%-nya itu aku gunain untuk keinginan itu di 67.500, yang mana keinginan itu terdiri dari jatah jajan aku cuman bisa aku budgetkan di 7.500. Nanti nyempil aja ya teman-teman di belanja mingguan kalau seandainya kurang. Kemudian di orang tua seperti biasa di 60.000. Nah, untuk saving ini 0% ya, karena aku belum bisa untuk nabung dulu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dan ini aku juga nggak ada kas stuffingnya karena selama ini tuh aku ngambilnya itu kayak selembar-selembar gitu ya. Ambilnya itu harian gitu ya teman-teman. Misalkan hari ini aku ambil selembar misalnya uang 50.000 atau uang 100.000 gitu. Makanya di sini tuh aku nggak ada untuk kas stuffingnya ya. Mungkin untuk bulan ini pun aku cuman bisa bikin budgeting aja dan nggak bisa bikin untuk kas stuffingnya. Nah, lanjut ya teman-teman, budgetingnya udah selesai. Ini aku mau unboxing dulu ya belanjaan aku hari ini. Aku tuh belanjanya palingan 2 hari sekali gitu ya teman-teman, atau untuk 3 hari atau untuk 2 hari gitu. Jadi sistemnya belanja harian gitu ya, enggak yang food prep gitu ya teman-teman. Nah, ini aku beli tahu itu harganya di 5.000 dapat 4 papan. Ini maaf ya, kucing aku tuh lagi gangguin aku tag video ya teman-teman. Jadi aku agak kesusahan buat ngusir dia. Kemudian lanjut untuk tempe, ini harganya di 5.000. Lalu aku juga beli yang kering-kering gitu ya teman-teman, kayak ikan asin gitu. Yang pertama itu ini aku beli ikan teri ya. 1 ons itu harganya di 12.000 ya teman-teman. Jadi 1 ons sebanyak ini. Biasanya ikan teri ini aku gunain ya, dan aku masak, maksudnya aku masak dengan tempe gitu ya, bikin orek teri gitu ya teman-teman. Kemudian ada ikan maco, kalau di sini maco kering gitu. Itu harganya 1 on di 5.000 ya teman-teman. Jadi lumayan banyak juga ini 1 on ya. Untuk yang kering-kering ini biasanya lebih tahan ya teman-teman dibanding kalau kita beli yang basah gitu, kayak ikan basah gitu. Untuk ketahanannya itu kurang ya. Kalau untuk yang kering ini 1 minggu pun itu aman ya teman-teman, bahkan lebih juga bisa. Kemudian lanjut, ini aku beli pisang ya. Untuk harganya itu di 8.000 ya teman-teman. Kemudian aku juga beli sayur bayam, ini harganya itu di 4.000. Alhamdulillah dapat yang murah ya. Biasanya ini harga satu ikat sebesar itu harganya itu bisa sampai 7.000 ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ini dapat di harga 4.000. Kemudian lanjut untuk minyak goreng. Ini aku beli yang kiloan aja ya. Itu setengahnya harganya 11.000. Jadi udah naik ya harga minyak. Kemudian ini aku juga beli kopi mix yang biasa aku minumnya, ini aku beli 2 aja karena stok yang lama itu masih ada. Satuannya itu harganya 2.000. Jadi kalau 2 itu 4.000. Yang terakhir ini aku beli roti seharga 2.500 ya teman-teman. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye.